Selamat sore Bapak Ibu dan saudara-saudari yang terkasih. Kita siapkan Mada Bakti nomor 379. Sengsaramu, oh Yesus, akibat dosaku, Kau dihina, disiksa, dibunuh rakyatmu. Gembala yang utama mengorbankan diri supaya kumpulanmu luput dari mati. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudari terkasih, pada hari ini kita berkumpul untuk merenungkan sengsara Tuhan kita Yesus Kristus. Dengan mengenangkan kembali kesengsaraan Tuhan Yesus, kita ingin makin menyadari betapa besar kasih Allah kepada kita. Kecuali itu, kita berharap dapat makin sadar akan segala dosa yang sering kita lakukan. Sebab dosa-dosa kitalah yang menyebabkan Tuhan Yesus menderita sengsara sampai wafat di kayu salib. Marilah kita berdoa. Ya Allah, yang menyelamatkan kami dengan darah berharga Putramu yang tunggal, bebaskanlah kami dari dosa-dosa kami. Berkat penyembahan salib ini, dari mana datangnya kehidupan. Dengan pengantaran Yesus Kristus Putramu Tuhan dan Allah kami, yang hidup dan berkuasa bersama Engkau dalam persatuan Roh Kudus sepanjang masa. Amin. Marilah kita renungkan Yesus yang menjadi korban karena cinta kasih-Nya. Perhentian pertama, Yesus dijatuhi hukuman mati. Kami menyembah sujud kepadamu Kristus Santa, serta memuji Engkau, sebab dengan salib suci-Mu Engkau telah menebus dunia. Israel tidak mengenal Aku, umatku tidak memahaminya. Engkau dihukum untuk disalibkan. Itulah keputusan hakim Roma. Hukuman yang tidak adil, keputusan jahat. Engkau dihukum untuk disalibkan. Dan anak domba tanpa noda, anak domba yang menghapus dosa dunia, tanpa mengucapkan satu kata pun, tanpa mengeluh, memulai perjalanan menuju tempat di mana orang disiksa dan mati. Engkau dihukum untuk disalibkan. Inilah keputusan Pilatus. Inilah keputusan seluruh umat manusia.
Marilah berdoa. Untuk yang dikejar, untuk para tahanan dan yang tertindas, dengarkanlah kami ya Tuhan. bagi mereka yang menderita karena ketidakadilan, Dengarkanlah kami ya Tuhan. untuk pertobatan orang lalim, Dengarkanlah kami ya Tuhan. Sri Yesus penebus kami, dijatuhi hukum mati, agar umatnya hidup. Perhentian yang kedua, Yesus memikul salib. Kami menyembah sujud kepadamu, Kristus, serta memuji Engkau, Sebab dengan salib sucimu Engkau telah menebus dunia. Kemudian mereka membawa Dia keluar untuk disalibkan. Yesus tidak menolak salib penderitaan. Ia menerimanya, merangkulnya, menaruhnya di atas bahunya. Tolonglah kami Tuhan agar mampu memikul salib sebagai tanda cinta kasih, agar mampu menerimanya sebagai alat kesempurnaan. Salibmu menjadi cahaya, salibmu menghibur, salibmu menyelamatkan, salibmu Tuhan. Marilah berdoa bagi semua orang agar menemukan ketabahan, kebahagiaan, keselamatan dalam salib Kristus. Kami mohon kepadamu ya Tuhan. Bagi kita semua agar berani memperlihatkan dalam hidup kami tanda salib Kristus yang telah kami terima waktu dipermandikan. Memohon kepadamu ya Tuhan. Untuk semua orang sakit agar berani ambil bagian dalam kemenangan Kristus sebagaimana bersatu dengan Dia dalam penderitaan. Kami mohon kepadamu ya Tuhan. Salib berat dipanggulnya, agar kita ikutinya, memikul salib kita. Perhentian ketiga, Yesus jatuh pertama kali. Kami menyembah sujud kepadamu Kristus serta memuji Engkau. Sebab dengan salib sucimu Engkau telah menebus dunia. Sesungguhnya penyakit kitalah yang ditanggungnya, dan kesengsaraan kita yang dipikulnya. Sejarah manusia sejak semula diwarnai dosa. Dosa karena kesombongan. Manusia ingin menjadi seperti Allah. Celaka besar bagi manusia sikap itu. Ya Yesus yang lemah lembut dan rendah hati. Dengan jatuh di bawah salib, Engkau mau memperbaiki kebodohan manusia yang congkak. Engkau memperlihatkan kepada manusia yang congkak itu Allah yang rendah hati. Orang rendah hatilah yang menyelamatkan dunia, sedangkan orang congkak menghancurkannya. Marilah berdoa agar setiap hari kami melihat saudara-saudara yang harus kami layani dan bukan yang harus disaingi.
Anugerahilah kami Tuhan kerendahan hati, agar kami lebih kuat dan tegas melawan setiap egoisme. Anugerahilah kami Tuhan kerendahan hati. Sri Yesus tolonglah kami, bila kami jatuh lagi, tertindih salib berat. Perhentian keempat, Yesus berjumpa dengan ibunya. Kami menyembah sujud kepadamu Kristus, serta memuji Engkau, sebab dengan salib sucimu Engkau telah menebus dunia. Kata Maria, sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan, jadilah padaku menurut perkataanmu itu. Di antara banyak orang yang mengerumuni Yesus, ibunya mendekatinya dengan kelembutan kasih seorang ibu. Apabila pikiran kacau, apabila hati patah, apabila jiwa kosong, ingatlah kepada Bunda Maria sambil memohon cahaya agar memberikan kekuatan untuk memikul salib dengan iman, untuk berharap lagi, untuk berjalan dalam jalan Tuhan. Marilah berdoa agar iman kita menjadi lebih teguh, agar harapan kita menjadi lebih kuat, agar kita lebih injili. Santa Bunda Allah dan Bunda kami, doakanlah kami, agar devosi kami terhadap-Mu membuat kami meneladani keutamaan-keutamaan-Mu. Santa Bunda Allah dan Bunda kami, doakanlah kami. Maria selalu setia pada Sang Kristus Putranya, dalam suka dan duka. Perhentian kelima, Simon dari Kirene memikul salib. Kami menyembah sujud kepadamu Kristus serta memuji Engkau. Sebab dengan salib suci-Mu Engkau telah menebus dunia. Orang itu mereka paksa untuk memikul salib Kristus. Engkau, Yesus, mendaki Kalvari setiap hari. Engkau masih memikul salib saudara-saudaramu yang menderita. Engkau meneruskan jalan salib sampai dunia akhirat. Selalu diperlukan seorang dari Kirene yang rela menolongmu. Kita semua harus menjadi seperti Simon. Kita semua harus berlaku seperti wanita Samaria. Bila banyak orang menjadi seperti Simon atau seperti wanita Samaria, di atas bumi ini akan mekar harapan, akan lenyap ketakutan, damai akan meraja. Marilah berdoa agar kita semua tahu menemukan Kristus dalam saudara-saudara kita. Ajarilah kami Tuhan rahasia cinta-Mu, agar kita berani merelakan waktu bagi mereka yang paling hina dan paling memerlukan bantuan kita. Ajarilah kami Tuhan rahasia cinta-Mu. Cinta bakti pada Tuhan hanya dapat dibuktikan dengan saling mengabdi.
Perhentian keenam, Yesus diusap wajahnya oleh Veronika. Kami menyembah sujud kepadamu Kristus serta memuji Engkau, sebab dengan salib suci-Mu Engkau telah menebus dunia. Wajah-Mu kucari ya Tuhan. Di atas kain Veronika, Engkau mencetak wajah-Mu penuh kelembutan. Tuhan, kesombongan, kekerasan, kelaliman menggersangkan dunia ini. Dunia haus akan kerendahan hati, kebaikan dan cinta kasih, jiwa-jiwa yang lembut, jiwa-jiwa besar, jiwa-jiwa yang murah hati. Mereka inilah yang memajukan dunia. Mereka inilah yang mencetak wajah Kristus di antara umat manusia. Marilah berdoa agar kami mendidik diri kami sendiri kepada kehalusan jiwa dan kebaikan. Semoga cahaya wajah-Mu menyinari kami, Tuhan. Agar kami mampu membalas kejahatan dengan kebaikan. Semoga cahaya wajah-Mu menyinari kami, Tuhan. Agar kami menjadi orang yang penuh belas kasihan dan penabur harapan. Semoga cahaya wajah-Mu menyinari kami, Tuhan. Liburan yang meringankan duka orang yang tertekan, menghibur Kristus juga. Perhentian ketujuh, Yesus jatuh untuk kedua kalinya. Kami menyembah sujud kepadamu Kristus serta memuji Engkau. Sebab dengan salib suci-Mu Engkau telah menebus dunia. Mereka mengikuti langkah-langkahku. Mereka sekarang mengerumuni aku. Mereka diarahkan untuk menghempaskan aku ke bumi. Manusia jatuh pada waktu air bah karena kehancuran moralnya. Manusia puncak ciptaan Allah hancur. Manusia citra Allah sendiri menjadi gelap. Manusia raja ciptaan tinggal tanpa mahkota. Dan Engkau ya Yesus, dengan jatuh di bawah salib untuk kedua kalinya, mau mengangkat manusia dari lumpur, serta mengembalikannya kepada kemuliaan semula. Manusia masih dapat berharap. Marilah berdoa. Cinta Kristus harus mengatasi cinta yang lain. Kita ini adalah bait Roh Kudus. Kebesaran Kristiani kita tak boleh dihina. Kita ini adalah Bait Roh Kudus. Semoga kita semua mengalami kebenaran kata-kata Yesus. Berbahagialah yang murni hatinya, sebab mereka akan melihat Allah. Kita ini bait Roh Kudus. Bila mana kami lemah, jatuh tercampak di tanah, tegakkan kami lagi. Perhentian ke-8, wanita yang menangis. Kami menyembah sujud kepadamu Kristus serta memuji Engkau, sebab dengan salib suci-Mu Engkau telah menebus dunia. Darah-darah Yesus
Darah-darah Yerusalem menundukkan kepalanya ke tanah. Cinta dan keprihatinannya Yesus tuangkan dalam kata-katanya kepada wanita-wanita Yerusalem. Dia menunjukkan hatinya yang berbelas kasihan kepada orang yang menderita. Memang demikianlah hatinya. Semoga demikian juga hati kami, menderita dengan yang menderita, menangis dengan yang menangis, berbagi rezeki, menumbuhkan harapan, memajukan keadilan, menanggung secara pribadi, menaburkan kegembiraan. Demikianlah seharusnya hati kami. Marilah berdoa agar kami berani melupakan diri kami sendiri untuk memikirkan orang lain. Kami mohon kepadamu, ya Tuhan, Agar tahu menolong siapa yang dalam penderitaan jasmani atau rohani. kami mohon kepadamu, ya Tuhan, Agar tahu menghibur siapa yang menderita. kami mohon kepadamu, ya Tuhan. Obatkanlah jiwa kami, Arahkanlah sikap hati pada cinta sejati. Perhentian ke-9. Yesus jatuh ketiga kalinya. Kami menyembah sujud kepadamu Kristus serta memuji Engkau. Sebab dengan salib suci-Mu Engkau telah menebus dunia. Aku telah terperosot ke air yang dalam. Gelombang pasang menghanyutkan aku. Manusia jatuh setiap kali ada balas dendam, kebencian, peperangan, mengacaukan yang dunia. Selalu ada seorang Kain, selalu ada seorang Herodes, selalu ada seorang Yudas. Dengan jatuh untuk ketiga kalinya, Yesus mau memperingatkan manusia, jauhkanlah peperangan, bangunkanlah perdamaian, padamkanlah api kekerasan, nyalakanlah api cinta kasih. Ampunilah selalu, cintailah satu sama lain, sebagaimana Yesus mencintai saudara. Marilah berdoa, berbahagialah orang yang menolak kekerasan, Berbahagialah yang mengusahakan perdamaian. berbahagialah mereka yang tidak mengenal balas dendam dan kebencian, tetapi mengenal maaf dan cinta kasih. Berbahagialah yang mengusahakan perdamaian. Berbahagialah mereka yang berdoa untuk kedamaian dunia, kedamaian bangsa-bangsa, kedamaian keluarga-keluarga. Berbahagialah yang mengusahakan perdamaian. Bila hatiku gelisah karena dosa atau susah, ulurkanlah tanganmu. Perhentian ke-10, pakaian Yesus ditanggalkan. Kami menyembah sujud kepadamu Kristus serta memuji Engkau, Sebab dengan salib suci-Mu Engkau telah menebus dunia. Mereka membagi-bagi pakaianku di antara mereka, dan mereka membuang undi atas jubahku. Semuanya telah diambil daripadaku,
manusia telah memberikan sesuatu kepadamu, salib. Hanya inilah kepunyaanmu, salib. Kemiskinanmu membingungkan kami. Kemiskinanmu menegur kami. Kemiskinanmu menantang kami. Tuhan, semoga hidup kami menjadi lebih sederhana, lebih injili. Tuhan, peliharalah kami terhadap ketamakan akan hal-hal duniawi. Tuhan, tolonglah kami mencari perkara-perkara surgawi. Marilah berdoa. Barang siapa mengikuti Yesus yang miskin, tidak boleh menyembah kekayaan. Kekayaan yang benar adalah kekayaan yang dibagikan kepada sesama. Adalah kewajiban memberikan yang berlebihan kepada yang tidak punya apa-apa. Kekayaan yang benar adalah kekayaan yang dibagikan kepada sesama. Pakaianmu dibagikan, jubah putih diundikan, martabatmu dihina. Perhentian ke-11, Yesus disalibkan. Kami menyembah sujud kepadamu, Kristus, serta memuji Engkau. Sebab dengan salib sucimu Engkau telah menebus dunia. Hari jam 9 ketika ia disalibkan. Dan alasan mengapa ia dihukum disebut pada tulisan yang terpasang di situ, Raja orang Yahudi. Salibmu adalah jembatan antara surga dan bumi, antara Allah dan manusia. Tanpa salibmu, bumi adalah kegelapan dan maut, sebab surga tertutup. Dengan salibmu, bumi menjadi terang, sebab surga terbuka. Engkaulah sang tersalib yang menyelamatkan manusia. Engkaulah yang sang tersalib yang merebut dunia. Engkaulah sang tersalib yang memulai kerajaan abadi. Marilah berdoa. Sang tersalib mengajak kita agar jangan berpisah dari salib, tetapi bersama Dia dan seperti Dia mempersembahkan penderitaan kita kepada Bapa. Salib adalah keselamatan kita. Sang tersalib menuntut agar kita memakukan pada salib segala sesuatu yang tidak sesuai dengan Injil. Barulah kita akan mengalami pembebasan sejati. Salib adalah keselamatan kita. Dari salibmu kau lihat, tak terbilang yang menghujat. Berapakah yang setia? Perhentian ke-12, Yesus wafat di salib. Kami menyembah sujud kepadamu, Kristus, serta memuji Engkau, sebab dengan salibmu Engkau telah menebus dunia. Lalu Yesus berseru dengan suara nyaring, "Ya Bapa, ke dalam tanganmu kuserahkan nyawaku." Dan sesudah berkata demikian, ia menyerahkan nyawanya. Langit menjadi gelap, bumi bergetar, makam-makam terbuka.
Tuhan Yesus, dengan persembahan-Mu kepada Bapa, langit bercahaya, bumi menjadi tenang. Orang-orang mati bangkit kembali. Wafat-Mu adalah sumber cahaya. Wafat-Mu menganugerahkan damai. Wafat-Mu membawa kepada kemuliaan. Marilah berdoa. Berbahagialah yang meninggal dalam Tuhan. Tuhan, wafat-Mu memberikan memberikan kami kehidupan. kehidupan. Setiap hari kami dalam keadaan masuk ke rumah Bapa. Tuhan, wafat-Mu memberikan kami kehidupan. Maut merupakan saat peralihan kepada hidup tanpa akhir. Tuhan, wafat-Mu memberikan kami kehidupan. Benih yang mati hasilkan buah yang berkelimpahan. Wafat-Mu sumber hidup. Perhentian ke-13. Yesus diturunkan dari salib. Kami menyembah sujud kepadamu Kristus serta memuji Engkau. Sebab dengan salib suci-Mu Engkau telah menebus dunia. Pandanglah dan lihatlah. Apakah ada kesedihan seperti kesedihanku? Jenazah Yesus dipisahkan dari salib dan diletakkan dalam pangkuan ibunya yang berduka cita. Ia menerima putranya dan membasahinya dengan air mata sambil berkata kepada kita, "Jangan memperbaharui tragedi Kalvari. Perhatikanlah kemuliaan di Gunung Tabor. Jangan lagi berseru, 'Salibkan dia,' tetapi nyanyikanlah Hosana. Jangan lagi bersikap seperti orang-orang di Golgota, tetapi seperti di bukit kebahagiaan." Marilah berdoa. Kami telah membunuh anak-Mu, Dan Engkau Bunda kami, ampunilah. kami telah menebus hati-Mu, Dan Engkau Bunda kami, ampunilah. jiwa-Mu juga ikut tersalib. Dan Engkau Bunda kami, ampunilah. Salib tanda penghinaan, Jadi lambang kemenangan lantaran wafat Yesus. Perhentian ke-14. Yesus dimakamkan. Kami menyembah sujud kepadamu, Yesus, serta memuji Engkau, sebab dengan salib suci-Mu Engkau telah menebus dunia. Yosef dari Arimatea mengafaninya dengan kain lenan, lalu ia membaringkan dia di dalam kubur yang digali di dalam bukit batu. Barang siapa yang hidup sesuai dengan Injil, ia telah menguburkan manusia lama, murid sejati dan setia telah menguburkan dosa-dosanya dalam kubur. Siapa yang mencintai menguburkan setiap egoisme. Dengan demikian manusia menjadi baru, hati menjadi murni, jiwa menjadi suci, dan kubur menjadi sumber hidup.
Marilah berdoa. Kami telah membalas cintamu dengan ketidaksetiaan kami. Kami telah berdosa terhadap-Mu. Kami telah memilih idola-idola duniawi daripada diri-Mu, Tuhan. Kami telah berdosa terhadap-Mu. Tuhan, sembuhkanlah apa yang sakit, segarkanlah apa yang kering, hangatkanlah apa yang dingin. Kami telah berdosa terhadap-Mu. Jenazahnya dimakamkan, rebah dalam penantian, menyongsong kemuliaan. Perhentian ke-15, Yesus bangkit. Kami menyembah sujud kepadamu, Kristus, serta memuji Engkau, sebab dengan salib suci-Mu Engkau telah menebus dunia. Mengapa kamu cari Dia yang hidup di antara orang mati? Ia tidak ada di sini. Ia telah bangkit. Kuburmu terbuka, kuburmu kosong, kuburmu bercahaya. Telah bangkit Ia, tidak ada di sini. Inilah warta gembira yang berkumandang di seluruh dunia. Tuhan Yesus, Engkaulah kehidupan, Engkaulah kebangkitan, Engkaulah kegembiraan. Dosa telah dihancurkan, maut sudah dikalahkan. Mulailah Paskah abadi. Mulailah hari tanpa malamnya. Mulailah kemuliaan di surga. Marilah berdoa. Bila mana kami mengikutimu di jalan salib, Tuhan, kami akan besertamu dalam kemuliaan. bila mana kami melaksanakan sabdamu, Tuhan, kami akan besertamu dalam kemuliaan. bila mana kami menjadi cahaya bagi sesama dan garam dunia, Tuhan, kami akan besertamu dalam kemuliaan. Kristus bangkit, Kristus mulia, wartakan dengan lantang, yang jahat dikalahkannya, sambutlah dengan girang, maut dihancurkannya, Kristus pemenang jaya. marilah kita berdoa bersama-sama. Ya Allah Bapa kami, yang mau menyelamatkan manusia melalui wafat putramu di salib, berilah kami yang telah mengenal misteri cinta kasih dan rahmat ini di dunia, memperoleh buah keselamatannya di tanah air surgawi. Demi Kristus Tuhan kami. Amin. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, Seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Mada Bakti nomor 385.
menanggung derita, maut pun diterimanya dengan pasrah cinta. Amat cintalah Bunda di sisi putranya, amat setialah Bunda meludi sampingnya, menyelamatkan manusia turut menderita bersama puteranya dengan pasrah cinta. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Rahmat dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari Tuhan kita Yesus Kristus bersamamu dan bersama rohmu. Selamat malam Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih. Setelah kita mencoba merenungkan jalan salib Tuhan kita Yesus Kristus dan sekaligus juga mengajak kita untuk merenungkan jalan salib kita masing-masing sampai pada kebangkitan Tuhan Yesus. Tentu kita diingatkan dan disadarkan bahwa kita tidak boleh tenggelam dalam dosa salib kehidupan di dunia ini, tetapi akan bangkit bersama dengan Tuhan Yesus. Dan itulah yang senantiasa kita hadirkan dalam Ekaristi Kudus sebagai tanda persatuan kita sepenuhnya. Dan dengan demikian kita akan semakin bersatu dengannya dalam kemuliaan Bapa. Maka mari Bapak Ibu saudara-saudara terkasih, di hadapan Tuhan kita sekali lagi membuka hati kita, menyadari keberadaan kita di hadapannya, supaya kita sungguh layak untuk bersatu dengannya dengan menerima tubuhnya pada kesempatan ini yang telah diserahkan di atas kayu salib. Seraya mempersembahkan diri, niat dan doa-doa kita, kita juga membawa dalam doa-doa kita mereka yang telah mendahului kita, sanak-saudara kita, utamanya Tenardi yang telah berpulang 17 tahun yang lalu, Sofian Halim 9 tahun yang lalu, Tince Kumala 19 tahun yang lalu, To Aichu 19 tahun yang lalu, Te Chong Ching 20 tahun yang lalu, Teddy Gunarko 14 tahun yang lalu. Kita menyadari keberadaan kita di hadapan Tuhan dan datang di hadapannya untuk mohon pengampunan dengan bersama-sama berdoa. Saya mengaku kepada Allah yang Maha Kuasa dan kepada saudara sekalian bahwa saya telah berdosa dengan pikiran dan perkataan, dengan perbuatan dan kelalaian. Saya berdosa, saya sungguh berdosa. Saya mohon kepada Santa Perawan Maria, kepada para malaikat dan orang kudus, dan kepada saudara sekalian, supaya mendoakan saya pada Allah Tuhan kita. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa kita, dan mengantar kita ke hidup yang kekal. Marilah kita berdoa. Allah Bapa yang Maha Kudus, persembahan yang Kau kehendaki ialah jiwa yang hancur, begitupun hati yang remuk redam tidak akan Kau pandang hina. Ajarilah kami berpantang dan berpuasa dan rela berbuat amal serta saling membantu sebagai putra dan putri Bapa yang satu dan sama.
Dengan pengantaran Yesus Kristus Putra-Mu Tuhan kami yang bersama dengan Dikau dalam persatuan Roh Kudus, hidup dan berkuasa Allah sepanjang segala masa. Kita duduk mendengarkan sabda Tuhan. Pembacaan dari kitab Yesaya. Beginilah firman Tuhan Allah. Serukanlah kuat-kuat, janganlah tahan-tahan. Nyaringkanlah suaramu bagaikan sangkakala. Beritahukanlah kepada umatku pelanggaran mereka, dan kepada kaum keturunan Yakub dosa mereka. Memang setiap hari mereka mencari aku, dan suka untuk mengenal segala jalanku. Seperti bangsa yang berlaku yang benar dan tidak meninggalkan hukum Allahnya, mereka menanyai aku tentang hukum-hukum yang benar. Mereka suka mendekat menghadap Allah dan bertanya, "Kami berpuasa, mengapa engkau tidak memperhatikannya juga? Kami merendahkan diri, mengapa engkau tidak mengindahkannya juga? Camkanlah, pada hari puasamu, engkau masih tetap mengurus urusanmu, dan kamu mendesak-desak semua buruhmu. Sesungguhnya, kamu berpuasa sambil berbantah dan berkelahi, serta memukul dengan tinju dengan tidak semena-mena. Dengan cara berpuasa seperti ini, suaramu tidak akan didengar di tempat tinggi. Inikah puasa yang kukehendaki? Mengadakan hari merendahkan diri, menundukkan kepala seperti geladah, dan membentangkan kain karung serta abu sebagai lapik tidur? Itukah yang kau sebutkan berpuasa, mengadakan hari yang berkenan pada Tuhan? Bukan, berpuasa yang kukehendaki ialah engkau harus membuka belenggu-belenggu kelaliman dan melepaskan tali-tali kuk, membagi-bagikan rotimu bagi orang yang lapar, dan membawa ke rumahmu orang miskin yang tidak punya rumah. Dan apabila engkau melihat orang telanjang, supaya engkau memberi dia pakaian, dan tidak menyembunyikan diri terhadap saudaramu sendiri. Pada waktu itulah terangmu akan mereka seperti fajar, dan lukamu akan pulih dengan segera. Kebenaran menjadi barisan depanmu, dan kemuliaan Tuhan barisan belakangmu. Pada waktu itulah engkau akan memanggil dan Tuhan akan menjawab. Engkau akan berteriak minta tolong, dan Ia berkata, "Ini aku." Demikianlah sabda Tuhan. Refrein Mazmur, hati yang remuk redam tidak akan kau pandang hina ya Allah. Hati yang remuk redam tidak akan kau pandang hina ya Allah. Kasihanilah aku ya Allah menurut kasih setiamu, menurut besarnya rahmatmu hapuskanlah pelanggaranku. Bersihkanlah aku seluruhnya dari kesalahanku, dan tahirkanlah aku dari dosaku. Refrein, hati yang remuk redam tidak akan kau pandang hina ya Allah. Sebab aku sadar akan pelanggaranku, dosaku selalu terbayang di hadapanku. Terhadap engkau sendirilah aku berdosa, yang jahat dalam pandanganmu kulakukan. Refrein, hati yang remuk redam tidak akan kau pandang hina ya Allah. Tuhan, engkau tidak berkenan akan kurban sembelian. Kalaupun ku persembahkan kurban bakaran, engkau tidak menyukainya. Persembahanku kepadamu ialah jiwa yang hancur, hati yang remuk redam tidak akan kau pandang hina ya Tuhan. Refrein, hati yang remuk redam tidak akan kau pandang hina. Bait pengantar Injil,
Carilah yang baik dan jangan yang jahat, supaya kamu hidup dan Allah akan menyertai kamu. Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Matius. Sekali peristiwa, datanglah murid-murid Yohanes kepada Yesus dan berkata, "Mengapa kami dan orang Farisi berpuasa, tetapi murid-muridmu tidak?" Jawab Yesus kepada mereka, "Dapatkah sahabat-sahabat mempelai laki-laki berduka cita selama mempelai itu bersama mereka? Tetapi waktunya akan datang mempelai itu diambil dari mereka, dan pada waktu itulah mereka akan berpuasa." Demikianlah sabda Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang terkasih, dari doa pembukaan tadi kita sudah mendengarkan dan berharap memohon supaya kita diajari oleh Tuhan untuk berpantang dan berpuasa. Berpantang dan berpuasa bukan hanya dari soal lahiriah saja, tetapi lebih daripada bagaimana kita mau dan ingin untuk sungguh membalikkan hati, mengarahkan seluruh hidup kita kepada kemuliaan Tuhan. Dan dengan demikian apa yang kita jalani dalam dunia ini akan semakin membuat kita sungguh menikmati kemuliaannya. Tetapi kalau kita masih mengikatkan diri pada hal-hal yang hanya lahiriah duniawi saja, maka hal inilah yang akan kita baharui, inilah yang terus-menerus kita renungkan di dalam perjalanan hidup kita, utamanya di masa Prapaskah ini, di mana lewat bacaan Injil pada kesempatan ini akan tiba saatnya. Dan saat inilah di mana kita diantar untuk masuki retret agung kita yang kita mulai kemarin pada hari Rabu Abu. Kita mau bertobat, kita mau berbalik kepada Tuhan. Maka pertanyaannya, dalam hal apa kita sungguh-sungguh mau berbalik kepada Tuhan, kita mau kembali kepadanya. Kalau kita merasa bahwa kita mengalami kegagalan dalam menjalani hidup, memperjuangkan hidup, mungkin karena kita melalaikan Tuhan dalam kehidupan kita, iman kita seringkali redup dan hilang, bahkan mungkin menyalahkan Tuhan kalau kita mengalami kesulitan. Bukankah kita sendiri yang membuat diri kita mengalami kesulitan itu? Mari Bapak, Ibu, Saudara-saudari terkasih, kita tetap renungkan selama retret agung kita di masa Prapaskah di tahun 2023 ini. Moga-moga kita semakin berdamai satu sama lain, berdamai dengan diri kita, berdamai dengan alam semesta, terlebih mengarahkan seluruh hidup kita kepada kemuliaannya. Dan dengan demikian hidup kita semakin berkenan karena kita mau sungguh menelusuri batin dan hati kita untuk kembali bersatu sepenuhnya dengan Tuhan. Dan itulah yang kita nyatakan setiap kali kita mengikuti perayaan Ekaristi, bersatu sepenuhnya dengan Dia, dengan menyambut tubuhnya. Dan itulah kewajiban kita selama masa Prapaskah ini, dan diharapkan
bahwa kita membuka hati kita lewat pengakuan kita di depan Tuhan, lewat pertobatan kita, sehingga pada masa Prapaskah kita diharapkan untuk sungguh menerima yang namanya sarana rahmat sakramen tobat untuk semakin berbalik kepada Tuhan, kembali kepadanya, bersatu dengan Dia. Semoga demikian. Amin. Kita lanjutkan dengan Ekaristi Kudus persembahan. Lagu persiapan persembahan dari Madabakti 376. 376. Rasa damai dalam hati datang dari Tuhan, maka Tuhan ditemukan dalam ketenangan. Lihatlah saudaraku, dunia sekitarmu, hiruk pikuk suaranya, dendang riang lagunya, pesta pora raganya, tidur-tidur jiwanya, semakin ramai dan risau, puaskah hati kita, rasa damai dalam hati datang dari Tuhan, maka Tuhan ditemukan dalam ketenangan. Marilah berdoa Bapak Ibu Saudara-saudari, supaya persembahanku dan persembahanmu berkenan pada Allah Bapa yang Maha Kuasa. Semoga persembahan ini terima demi kemuliaan Tuhan dan keselamatan kita, serta seluruh umat Allah yang kudus. Ya Allah, kami persembahkan kurban mati raga kami dalam masa Prapaskah ini, sambil berdoa agar niat kami ini Kau terima dan kami pun dikuatkan untuk bermati raga melalui Putra-Mu Yesus Kristus Tuhan kami hidup dan berkuasa kini dan sepanjang masa. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu, marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. Sudah kami arahkan, marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita. Sudahlah layak dan sepantas, sungguh pantas dan benar, layak dan menyelamatkan, bahwa kami selalu dan dimanapun bersyukur kepadamu Tuhan, Bapa yang kudus, Allah yang Maha Kuasa dan kekal. Melalui pantang Engkau menghendaki kami mengucap syukur kepadamu, supaya hati kami orang berdosa ini dilembutkan dari kesombongan dan dimampukan untuk meneladan kemurahan hatimu dengan memberi makanan kepada mereka yang berkekurangan. Sebab itu bersama para malaikat yang tak terbilang jumlahnya, kami sesuara memuji dan memuliakan Dikau dengan berseru, Kudus,
kudus, kuduslah Tuhan. Surga dan bumi penuh kemuliaan. Terpujilah. Cukup. Sungguh kuduslah Engkau Tuhan, sumber segala kekudusan. Maka kami mohon, kuduskanlah persembahan ini dengan pencurahan Roh-Mu, agar bagi kami menjadi tubuh dan darah Tuhan kami, Yesus Kristus. Ketika Dia diserahkan untuk menanggung sengsara dengan rela, Dia mengambil roti dan sambil mengucap syukur, Dia memecah-mecahkan lalu memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan makanlah kamu semua. Inilah tubuhku yang diserahkan bagimu. Ia Tuhanku dan Allahku." Demikian pula sesudah perjamuan, Dia mengambil piala. Sekali lagi Dia mengucap syukur kepadamu, memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan minumlah kamu semua. Inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini sebagai kenangan akan daku. Ia Tuhanku dan Allahku." Marilah menyatakan misteri iman kita. Wafat-Mu Tuhan kami wartakan, kebangkitan-Mu kami muliakan, hingga Engkau datang. Sambil mengenangkan wafat dan kebangkitan Kristus, kami mempersembahkan kepadamu Bapa, roti kehidupan dan piala keselamatan. Kami bersyukur sebab kami Engkau anggap layak menghadap Engkau dan berbakti kepadamu. Dan kami mohon semoga kami yang menerima tubuh dan darah Kristus dihimpun menjadi satu umat oleh Roh Kudus. Ingatlah Tuhan akan gereja-Mu yang tersebar di seluruh bumi, agar Engkau menyempurnakannya dalam cinta kasih, dalam persatuan dengan Paus kami Fransiskus dan Uskup Agung kami Yohanes, serta semua rohaniwan. Teguhkan dan kuatkan kami anak-anak-Mu yang datang di hadirat pada kesempatan ini dengan niat dan doa-doa kami. Ingatlah juga akan saudara-saudari kami yang telah meninggal dengan harapan akan bangkit, utamanya yang kami bawa dalam perayaan Ekaristi pada kesempatan ini yang telah kami intensikan, dan akan semua orang yang telah berpulang dalam kerahiman-Mu, dan terimalah mereka dalam cahaya wajah-Mu. Kami mohon kasihanilah kami semua agar kami Engkau terima dalam kebahagiaan abadi bersama Santa Perawan Maria Bunda Allah, Santo Yosef mempelainya, para rasul dan semua orang kudus sepanjang masa yang hidupnya berkenan padamu. Semoga kami pun Engkau perkenankan turut serta memuja memuliakan Dikau dengan pengantaraan Yesus Kristus Putra-Mu. Dengan pengantaraan Dia, bersama Dia dan dalam Dia, bagi-Mu Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Amin. Atas petunjuk penyelamat kita dan menurut ajaran ilahi, maka beranilah kita berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu,
Jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Tuhan, kami mohon bebaskanlah kami dari segala yang jahat. Sudilah memberi damai sepanjang hidup kami, supaya kami yang telah dikuatkan oleh kelimpahan belas kasih-Mu selalu bebas dari dosa dan dijauhkan dari segala gangguan, sambil menantikan harapan yang membahagiakan dan kedatangan penyelamat kami, Yesus Kristus. Sebab Engkaulah Raja yang mulia dan berkuasa untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus Kristus, Engkau telah bersabda kepada para rasul-Mu, damai-Ku kutinggalkan bagimu, damai-Ku kuberikan kepadamu. Janganlah memperhitungkan dosa kami, tetapi perhatikanlah iman gereja-Mu dan berilah kami damai dan kesatuan sesuai dengan kehendak-Mu. Engkau yang hidup dan meraja sepanjang segala masa. Amin. Semoga damai Tuhan selalu bersamamu dan bersama roh-Mu. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, berilah kami damai. Lihatlah anak domba Allah, lihatlah Dia yang menghapus dosa-dosa dunia. Berbahagialah kita yang diundang ke perjamuan anak domba. Tuhan, saya tidak pantas Tuhan datang kepada saya, tetapi bersabdalah saja maka saya akan sembuh. Semoga tubuh Kristus melindungi dan mengantar kita sampai pada hidup yang kekal.
pandangkan doaku bila hati mengarah padamu. Limpahkan rahmat-Mu, aku selalu diincar bahaya sampai akhir nanti. Tuhanlah perisaiku. Tuhan, semoga Dikau mendengar tangisan hatiku. Tanganku angkat di hadapan-Mu. Pandanglah diriku, jangan sampai Kau tinggalkan daku sampai akhir nanti. Tuhanlah perisaiku. Jangan Kau pandang noda di hati dan salah hidupku, namun pandanglah niatku ini di dalam karyaku, maka ulurkan tangan bagiku sampai akhir nanti. Tuhanlah perisaiku. Tunjukkanlah jalan-Mu kepada kami ya Tuhan, dan ajarkanlah hukum-Mu kepada kami. Marilah kita berdoa. Ya Allah Bapa yang berbelas kasih, kami bersyukur sebab Putra-Mu telah hadir dalam rupa roti surgawi yang telah kami sambut. Perkenankanlah kami selalu siap sedia menjadi rezeki bagi yang kelaparan dan membahagiakan sesama dengan semangat pengorbanan sambil melayangkan pandangan akan hidup abadi. Dengan pengantaran Kristus Tuhan kami hidup dan berkuasa kini dan sepanjang masa. Amin. Bapak, Ibu, Saudara-saudari terkasih, kita mencoba untuk memakai jalan salib yang sampai pada perhentian ke-15 yang kita coba renungkan pada kesempatan ini. Ini adalah jalan salib yang dikeluarkan oleh Paus kita, dan tentu berharap bahwa kita tidak tinggal di dalam derita salib, tetapi pengharapan dari itu adalah supaya kita bangkit. Dan ini kita coba tentu dengan variasi yang mungkin baru pertama kali kita pakai. Kami juga baru pertama kali memakainya akan hal ini. Semoga tidak menjadi pertanyaan bagi kita kenapa sampai perhentian yang ke-15 ini jalan salib. Ini memang pernah dikeluarkan oleh Paus kita bersamaan juga dengan peristiwa dalam peristiwa Rosario yang ada di dalam itu ada tambahan ya. Dan dengan demikian Bapak Ibu Saudara-saudara terkasih, sebagai suatu devosi tentu menjadi pengharapan kita untuk semakin membantu kita untuk menghayati jalan salib kita. Tetapi janganlah kita tinggal di dalam derita, terkubur dengan dosa, tetapi harapannya supaya kita boleh bangkit bersama dengan Kristus tentunya. Itu pengharapan. Lalu yang kedua, ada hal yang masih kita pikirkan
Ada beberapa yang mengusulkan supaya ada jalan salib jam 12 siang. Kalau memang cukup banyak yang berminat untuk mengikuti jalan salib pada jam 12 siang, tetapi ini adalah rencana jalan salib saja tanpa ekaristi. Ya, itu begitulah. Kami rencana seperti itu. Kalau memang ada yang mau mengikuti, ya kami bisa siapkan waktu. Ya melihat, ya siapa tahu ada yang sungguh-sungguh berkesempatan untuk itu. Tadi bersama dengan anak sekolah sudah membuka jalan salib, dan untuk seterusnya mereka akan jalan salib sendiri sesuai dengan jam yang mereka tentukan. Jadi siapa tahu ada yang juga, oh ternyata ada jalan salib pagi itu oleh SD Teratai 2, dan kita memberikan juga pelayanan kepada mereka karena mereka memintanya. Dan untuk seterusnya mereka akan atur sendiri setiap hari Jumat, dan mereka memakai ruangan di sebelah, ya, di kapel. Jadi itu yang kami sampaikan pada kesempatan ini. Lalu yang ketiga, tetap diingatkan bagi kita yang mau menerima sakramen tobat selama masa prapaskah, disilahkan. Akan ada waktu nanti di minggu terakhir sebelum minggu daun-daun atau minggu palem, itu hari Senin Selasa, kalau tidak salah kita sudah sepakati, nanti masih akan di-share di grup rukun dan wilayah. Mudah-mudahan kita saling mengingatkan akan hal itu. Tapi bagi mereka yang sudah mau menerimanya, yang penting bahwa sudah menghubungi kami duluan, lalu kami siap untuk menerimakan sakramen tobat selama masa prapaskah, supaya nanti tidak menumpuk pada saat yang ditentukan. Saya kira itu yang saya boleh sampaikan, dan dengan demikian terima kasih atas seluruh perhatian kita, terima kasih atas kebersamaan, terima kasih atas pengalaman kebersamaan lewat jalan salib pertama di hari Jumat pertama masa prapaskah tahun 2023. Semoga kita semakin diteguhkan dengan devosi-devosi ini dan tanda persatuan kita satu sama lain. Terlebih mereka yang bertugas pada kesempatan ini, kepada kita semua kami ucapkan limpah terima kasih. Mari Bapak Ibu Saudara terkasih, kita siapkan hati kita mengakhiri perayaan ini dengan mohon berkat Tuhan. Tuhan bersamamu, semoga turunlah atas saudara-saudari berkat Allah yang Maha Kuasa, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Dengan demikian jalan salib dan perayaan Ekaristi kita malam ini telah selesai. Mari kita pergi, kita diutus. Amin. Nyanyian penutup dari Madabakti 530. Alangkah bahagianya hidup rukun dan damai di dalam persaudaraan, bagai minyak yang harum. Alangkah bahagianya hidup rukun dan damai, ibarat embun yang segar pada pagi yang cerah, laksana anggur yang lesat kan pemuas dahaga.